Dari dua penanggap tadi saya rasa kesimpulannya semuanya sudah paripurna. Histori tadi disampaikan oleh Bapak ini. Dulunya otonomi lahir dari adanya reformasi. Otonomi daerah adalah anak kandung reformasi tahun 97-98. Saat itu terjadi lahir otonomi daerah, daerah mungkin belum siap dan pusat juga setengah hati. Dan kemudian merevisi pada undang-undang berikutnya dengan pelan-pelan menarik kembali kewenangan itu. Menurut saya, kalau kita memang mau kompak, izin Pak Ketua, mengulangi dan mempertegas lagi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang di depan saya ini, ayo kita kompakkan dulu. Ini mau memperjuangkan untuk anak cucu kita ke depan. Bagaimana menjaga anak kandung reformasi. Siapa yang menjaga kita-kita yang hari ini diamanahkan rakyat menjadi kepala daerah? Kalau memang nanti kita menghasilkan rekomendasi Pak Ketua, ayo kita tanda tangan bersama. Kalau kita terus yang ngomong, ngeri-ngeri sedap Pak Ketua. Artinya, percuma kita datang dari daerah, dibayar oleh uang rakyat, rekomendasi kita nggak berarti apa-apa, percuma. Sementara yang mau kita perjuangkan ini Bapak Ibu, ini adalah anak kandung reformasi yang hari ini sedang dikebiri di depan mata kita. Kalau kita mau bicara masalah rakyat, betapa sempitnya ruang fiskal bagi daerah saat ini, apalagi bagi daerah penghasil. Yang kemarin saya tidak butuh viral sebetulnya, karena semakin viral semakin menakutkan untuk saya pribadi. Tetapi siapa yang mau menyuarakan keresahan ini? Rakyat mintanya ke kita Pak. Hari ini dibuktikan qadarallahnya programnya ternyata lebih parah korupsinya kan. Bagaimana pertanggungjawabannya nanti? Nah, di Undang-Undang Otonomi Daerah sudah jelas pada pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar itu mengakomodir keberagaman. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kebijakannya keseragaman. Ini harus direvisi. Kebutuhan setiap daerah berbeda-beda. Jangankan Aceh dan Papua, beda kampung saja beda kebutuhannya. Jadi saya kira kita harus menyuarakan ini karena ruang fiskal kita mengecil dan otonomi daerah betul-betul sedang di ujung tanduk saat ini. Saya kira saya sepakat dengan semua yang tadi direkomendasikan oleh Mbak tadi. Biar kita tidak berlama-lama Pak Ketua, saya sengaja bertahan pesawatnya, saya harusnya sore, saya undur malam. Nanti malam saya harus ngelemprak dulu 5 jam demi melihat apa sih yang mau direkomendasikan ini. Karena sebagai anak muda yang hari ini terpilih menjadi kepala daerah, saya merasa ada beban moral dan sejarah yang harus kita pertanggungjawabkan pada anak cucu kita ke depan. Jadi menurut saya rekomendasi tadi kalau memang sudah kita sepakati, kita tanda tangani, seluruh anggota harus tanda tangan ketua. Jangan kita yang ada di sini aja. Ntar kita dicari, kan repot. Begitu saya rasa. Dan sedikit, kalau bisa di undang-undang otonomi nanti, tolong, kan inti dari lahirnya Undang-Undang 23 2014 itu penekanannya kepada penarikan kewenangan urusan sumber daya alam. Yang paling tegas kan di situ. Ditariknya kewenangan dari kabupaten ke provinsi dan pusat. Yang paling tidak adil soal sektor migas. Di sektor migas itu semua mutlak ditarik ke pusat. Abrasinya daerah yang tanggung, rusak jalannya daerah yang tanggung. Kita nggak dapat nyaris, tidak dapat keadilan. Di revisi Undang-Undang 23 nanti, tolonglah urusan sumber daya alam itu diteteskan sedikit kewenangannya kepada daerah, karena kepala daerah lah yang tahu penderitaan rakyatnya, bukan orang di Jakarta gitu. Saya kira itu saja, karena efisiensi yang terjadi hari ini menurut saya yang disuarakan oleh pusat bukan pemotongan anggaran, bukan sebatas harusnya yang dipotong hanya belanja yang tidak produktif, bukan memotong secara merata seluruh pos anggaran tanpa tahu sebabnya apa. Saya rasa itu tidak adil.